Iya, nggak cuma Liga 1, nggak cuma Liga 1. Yang terbaru tuh nggak cuma Liga 1. Betul, tapi kita juga harus melihat bagaimana prestasi Persib ini bisa sampai juara liga karena memang mereka secara performa paling konsisten harus diakui. Yes. Mereka adalah salah satu tim yang tersubur. Harapan saya adalah musim depan mereka fokus memikirkan ke Asia juga. Iya, kompetitif di Asia. Iya, paling tidak walaupun bermain dari playoff dulu gitu. Target pertama lolos ke fase grup dulu. Di fase grup bisa berbicara banyak dan minimal lolos ke knockout gitu. Artinya ini biar kita gini, karena kalau ngomongin Malaysia udah ada juara ya, JDT pernah juara Piala AFC. Thailand udah sering lah, si A, si B dari mana, tapi ini pasti oknum yang tidak bertanggung jawab. Tetapi saya selalu menegaskan bahwa rasisme itu adalah kriminal. Fanatik itu pilihan, tapi betul. Rasisme itu kriminal. Betul. Jadi menurut saya ayolah menikmati sepak bola dengan sportif, dengan sewajarnya saja gitu. Dan jadi Malut ini sebenarnya jadi pengintip, pengintip dua atas. Karena Dewa di pekan ketiga akan sulit karena lawannya Persita. Ini gengsi, di pertandingan gengsi. Persita ini Tangerang, Dewa juga Tangerang. Walaupun mainnya di Pakansari ya. Ini gengsi, ini pertandingan gengsi. Dua-duanya udah aman. Iya, betul. Udah aman secara nggak ada ancaman degradasi. Tapi gengsi apalagi Persita barusan kalah di kandang sendiri dari PSBS. Dan ini juga warning buat si Fabio Lefundes. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan kembali bersama Esther Resto. Waduh, jauh banget ini. Gokil. Tapi sebelumnya kita ucapkan selamat dulu untuk Persib Bandung yang akhirnya setelah menunggu hingga 31 pekan mereka memastikan menjadi juara Liga 1 2024-2025. Ini tidak terlepas dari hasil Persik versus Persebaya di Stadion Brawijaya berakhir imbang 3-3. Dengan demikian, karena sebelumnya yang tersisa itu yang bisa ngejar poinnya Persib kan cuma Persebaya nih. Setelah hasil seri ini, Persebaya sudah tidak mungkin lagi, Dewa United sudah tidak mungkin lagi mengejar 64 poin yang sudah dikoleksi oleh Persib. Ya, yang pasti terima kasih untuk Persik. Ya, karena kalau iya dong, sedikit menguntungkan dan sedikit ada yang kurang enak sebenarnya. Ada bau-bau rasisme. Saya nggak nyebut siapa itu, yang pasti itu oknum pastinya. Tapi rasisme tetap tidak ada welcome buat rasisme gitu. Itu aja sih. Ya, rasisme karena banyak banget ya kejadian rasisme di nggak cuma Liga 1, nggak cuma Liga 1, nggak cuma Liga 1. Yang terbaru tuh nggak cuma Liga 1. Betul, tapi kita juga harus melihat bagaimana prestasi Persib ini bisa sampai juara liga karena memang mereka secara performa paling konsisten harus diakui. Mereka adalah salah satu tim yang tersubur setelah Dewa United. Mereka itu mengoleksi 54 gol. Dewa United 57 ya. Kemudian tim yang paling sedikit kebobolan. Secara pertahanan mereka kuat banget. Dengan andalannya di lini belakang ada Nick Kuipers dan juga si Gustavo Franca. Dan Franca sendiri di luar ada Tyrone Del Pino, Franca ini salah satu pemain belakang yang produktif. Dan ini menurut saya olahan dari Bojan Hodak ini sebenarnya di musim ini kan tinggal menambal sedikit aja dari sekitar mungkin mempertahankan dari musim lalu 80% ya, 70-80% pemain dipertahankan dan ini mereka konsentrasi full di Liga 1, terbukti di Asia mereka tidak maksimal gitu, tapi Liga 1 maksimal dan menurut saya catatan Persib bukan hanya menyamai Bali United back to back di era Liga 1 tapi ingat ya back to back Persib bukan yang pertama. Bali yang pertama. Walaupun waktu 2019 dipotong COVID, nah di situ Bali juara lagi. Tetap back to back. Tapi kondisinya sama back to back kondisinya sama back to back dan yang menarik adalah ini Persib tetap di bawah Bali untuk pencapaian juara karena mereka tercepat kedua. Jadi Bali di 2019 itu pekan ke-30 udah juara, sedangkan Persib ini baru pekan ke-31. Artinya rekor tercepat masih dipegang Bali di era Liga 1 ya. Di era Liga 1 masih dipegang Bali United, kedua Persib. Tetapi catatannya adalah Persib ini mengompliti gelar mereka dari Liga Indonesia atau Liga Dunhill Indonesia 94-95 mereka final, lalu 2014 mereka juga final. ISL tuh. Jadi komplit ya, divisi utama pernah juara, ISL pernah juara, Liga 1 Championship Series pernah juara dan Liga 1 yang utuh pernah juara. Kompetisi penuh ya. Artinya komplit lah Persib dengan 4 gelar yang mereka raih di Liga Indonesia. Bojan Hodak bisa dibilang pelatih asing tersukses di Persib, menyamai catatan Abah Thohir. Waktu back to back juga waktu itu ketika itu Abah Thohir menjadi juara.
pada saat akhir perserikatan, kemudian transisi ke Liga Indonesia. Betul. Pertama, jadi back to back dengan Abah Thohir. Satu lagi, sebelum Persib juara kan di awal bulan Mei kan mengesahkan Jajang Nurjaman sebagai direktur teknik. Nah, betul. Ini menurut saya juga makin lengkap. Jajang itu pernah juara. Iya. Walaupun sebenarnya ya mungkin perannya belum terlalu kelihatan. Tapi kan udah jadi bagian Persib, udah tanda tangan. Iya sih, benar udah tanda tangan. Jadi pemain 2 kali juara. Iya, perserikatan. Jadi asisten pelatih juara. Jadi pelatih. Entar dulu, jadi caretaker. Oh iya. Juara. Benar. Kan jadi pelatih juara. Terus sekarang jadi direktur tim, jadi klub juara. Udah juara ya? Iya, ini yang menyamai mungkin capaiannya Agus Suparman Persita. Kalau Agus Suparman itu pernah jadi pemain, pernah jadi asisten pelatih, pernah jadi pelatih, ketua Panpel. Nah, itu Agus Suparman. Tapi kalau Coach Jajang ini berkaitan sukses sama juara. Sama juara ya? Ya, sama juara. Ini jadi juara. Jadi belum kayaknya orang pertama deh Coach Jajang gitu. Iya. Di Indonesia ya? Mungkin di Asia orang pertama kali. Iya. Kita coba cari deh. Sampai jadi direktur teknik juara. Iya, juara. Walaupun perannya belum ada, tapi dia sign kontrak itu sebelum Persib juara. Sebelum Persib juara. Gitu. Ya itu fakta-fakta unik ya. Selain itu juga dari 31 nama squad, mungkin hanya hanya dua ya yang belum dimainkan gitu. Jadi memang waktu pas kapan itu Bojan Hodak pernah bilang kita itu nggak pernah komplit skuadnya. Dari sejak awal pertandingan pertama itu komplit. Setelah itu tidak pernah komplit. Ada yang cedera, ada akumulasi segala macam ya, absen ke timnas segala macam. Nah terus tapi yang pasti memang semua pemain Persib sekarang dari 31 nama ada 2 yang belum dikasih kesempatan bermain. Betul. Yaitu kiper keempat Fitrah Maulana dan Zulkifli Lukmansyah, pemain muda. Fitrah Maulana ini kalau nggak salah U19 ya? Ya. U19. Jadi kalau dua-duanya ini memang pemain 18 tahun yang baru musim ini dinaikkan dari EPA bersama Ferdiansah, striker mereka. Ferdiansah ini usia lebih tua, 21 tahun dan Ferdiansah sudah dimainkan 1 pertandingan atau 2 pertandingan. Tapi dari 31 nama ini memang 2 pemain muda ini kemungkinan di 3 pertandingan terakhir akan diberikan jam terbang. Artinya ini menarik sekali. Dan catatan lain adalah kiper ketiganya pun Persib dimainkan. Si Seva Sangaji ya. Ini Seva ini bermain 16 menit ketika kalah 1-4 dari Persebaya. Waktu itu dimain di Surabaya dan kalah dimainkan. Artinya 3 kiper walaupun ada Kevin Rey Mendoza, ada Teja yang jam terbangnya luar biasa, masih ada kiper kita dimainkan. Artinya hampir komplit 31 pemain dimainkan semua, tinggal 2. Kita tunggu di 3 pekan terakhir apakah 2 si Zulkifli sama si siapa namanya kipernya Fitrah Maulana dimainkan. Ini penting bagi termasuk mereka. Baru dipromosiin pemain timnas U17 kemarin Nazril. Oh, Nazril, oke. Ya, dipromosiin ya sudah ikut latihan sama tim utama, kemungkinan besar juga bisa jadi akan dimainkan oleh Bojan Hodak. Memberikan kesempatan pemain posisi muda. Posisi apa Nazril? Gelandang. Oh, gelandang ya. Ya, jadi memang ya ini diharapkan dengan seperti ini terus ada regenerasi pemain Persib yang luar biasa ya, hingga nantinya di level timnas ini juga hal yang positif yang diterapkan sama Bojan Hodak terhadap Persib kan. Tapi di beberapa musim terakhir terlepas dari Persib tuh ngambil misalnya kayak Rahmat Irianto, Edu Febriansah, Dimas Derajat, mereka juga punya menaikkan ya. Contohnya Robi Darwis, Kakang Rudianto. Terus ada lagi Ferdiansah yang di depan tadi. Sebelumnya ada Beckham Putra, sebelumnya ada Febri Haryadi. Artinya pemain dari Akademi Persib ini juga berkembang. Artinya tim ini berjalan secara regenerasi, secara pembinaan juga berjalan dengan baik. Dan Jawa Barat terutama Bandung dan juga Jawa Barat yang lebih luas itu kan sourcing pemain cukup banyak sebenarnya. Iya, betul. Sourcing pemain cukup banyak sekali. Bahkan kalau kita lihat sebelum-sebelumnya kan pemain-pemain asli dari Bandung harus keluar, Zalando keluar dulu, ditarik masuk gitu. Jadi artinya banyak sekali pemain-pemain yang ini bukan lokal pride ya, tapi artinya banyak sekali SDM mereka yang dari akademi itu bisa punya kesempatan naik ke tim utama. Tim utama, ya makanya ini memang penting ya bagaimana dibuka terus peluang bagi para pemain muda sehingga mimpi mereka tidak tertutup. Betul. Karena itu yang penting ya bagi para pemain muda, mereka mendapatkan kesempatan untuk bisa promosi ke tim utama dan pelatih itu harus fair. Melihat bagaimana kapabilitas kualitas dari pemain muda tersebut kan. Kalau memang dirasa memang bisa dipromosikan, ya harus digerek, dipromosikan. Nah, ini yang bagus ya dari sebuah adanya akademi kemudian bersinergi dengan tim utama gitu. Jadi akhirnya regenerasi itu untuk pemain kita bisa terus berjalan. Terutama ini kan imbasnya nanti efeknya ke timnas juga pasti. Dan Persib sendiri punya satelit tim yaitu Bandung United. Mereka punya akademi perempuan cewek yang sepak bola putri yang cukup aktif. Terakhir sempat ikut turnamen di Singapura juga gitu. Artinya
komplit lah ya. Kalau misalnya nanti akan ada regulasi baru segala macam, tim harus punya kelengkapan klub. Ini udah cukup bagus. Yang mungkin kita tunggu adalah Persib punya training ground yang lebih representatif seperti Bali. Kita tunggu itu gitu. Yang pasti stadion mereka juga udah oke gitu dan sudah baik. Dan kalau kita lihat bahwa perkembangan Persib, harapan saya adalah musim depan mereka fokus memikirkan ke Asia juga. Iya, kompetitif di Asia. Iya, paling tidak walaupun bermain dari playoff dulu gitu. Target pertama lolos ke fase grup dulu. Di fase grup bisa berbicara banyak dan minimal lolos ke knockout gitu. Artinya ini biar kita gini, karena kalau ngomongin Malaysia udah ada juara ya, JDT pernah juara Piala AFC. Thailand udah sering lah, dulu ada Thai Farmers Bank dan Bangkok Bank pernah juara Liga Champion. Sekarang Vietnam kemungkinan akan bisa juara ASEAN tuh, yang lolos Shopee Cup. Terus Singapura Lion City Sailor bisa ACL2. ACL2 bisa. Artinya Kamboja Varian bisa juara AFC Challenge League. Makanya dari Indonesia ini dari beberapa tahun terakhir, mungkin 30 tahun terakhir itu, atau belum pernah ke final ya, efek ke final itu belum pernah. Jadi ini penting banget dan ini gengsi. Pernahnya final antar region, waktu itu final Bali United apa PSM. Tapi regional. Iya, masih regional. Nanti kan ketemu lagi sama yang di sana gitu. Jadi belum semifinal itu kan sebenarnya. Jadi belum ada yang final grand final itu belum ada gitu. Jadi saya berharap Persib kenapa? Satu, Persib itu nilai jualnya luar biasa. Kalau di Asia bagus ya, itu akan mendatangkan banyak hal gitu loh. Nggak cuma gengsi ya. Karena kemarin kita tahu bahwa yang AWD ke Bandung itu kemarin dari Singapura kalau nggak salah ya, itu juga oke, itu disambut dengan baik di sana. Jadi artinya nilai jual Persib itu bagus banget gitu loh. Dengan bobotoh yang begitu banyak, prestasi sejarah yang begitu panjang gitu. Jadi menurut saya harapan saya adalah tolong Persib tahun depan, musim depan, gendonglah Liga Indonesia. Kita berharap itu sama yang nanti menjadi runner up ya di AFC Challenge League, karena juga harus melalui babak playoff dulu nih untuk musim depan di AFC Challenge League. Ya itulah seputar dari Persib. Selamat sekali lagi buat Persib. Kita tunggu karena mereka juga akan menjadi penentu siapa yang akan jadi degradasi. Iya, betul. Karena ada beberapa tim yang akan mereka hadapi. Ini masih di zona merah. Jadi pekan ke-32 mereka ketemu Barito Putra yang barusan turun ke zona merah. Terus nanti pekan ke-33 mereka ketemu Persita di kandang Persita. Ini nggak ngaruh ya. Pertandingan terakhir ketemu Persis Solo di kandang sendiri. Dan itu mungkin jadi puncak pesta aja. Iya. Nah, mungkin ya bisa jadi. Dan Persis Solo ini juga sedang struggle banget. Deg-degan banget masih. Iya, gitu. Kemarin apalagi kalah. Makanya kalah di kandang Arema. Jadi menarik sekali Persib ini dari 3 pertandingan tersisa. 2 ini menentukan nasib lawannya. Betul. Dan ini apakah Persib bukan menolong dalam artian yang tidak sportif ya. Saya yakin Persib bermain sportif, tapi dalam artian apakah mereka juga akan tetap dengan start komplit atau mencampurkan kombinasi pemain-pemain muda yang belum dimainkan. Iya betul, itu menarik, akan kita tunggu bagaimana nanti Persib di sisa laga berikutnya dan persiapan mereka untuk musim depan. Yang pasti juga ya tadi sudah kita singgung ya di awal, memang sangat disayangkan banget masih ada rasisme. Tadi Estu bilang nggak cuma di Liga 1 yang menimpa duo Sayuri. Ini benar-benar aset bangsa sebenarnya dan tidak elok ya kalau kita mendengar hal ini untuk di sepak bola Indonesia ini ada lagi gitu loh, masih ada gitu. Dan itu di Liga 1, terus di Liga 4 juga. Liga 4 ini Persika ya. Persika versus Bintang Timur kan. Persika Karanganyar di Karanganyar waktu itu. Nah, itu terjadi juga ada insiden rasisme dilaporkan untuk pemain Bintang Timur Atambua. Kemudian selain itu Persib Pengalaman ketika bertemu dengan Persegaf Pegunungan. Arfak. Terus kemarin juga Perseden ketemu Persigubin. Ya, itu juga di sana juga ada tindak-tindakan rasisme. Nah, ini benar-benar kita mengecam ya. Jangan sampai ada lagi hal-hal seperti ini karena ya tidak tidak etis, terus tidak saatnya lagi sih untuk hal seperti itu. Jadi kalau kejadian Persib Malut lawan Persib itu terjadi menyerang Yasuko Jayuri. Kalau saya sih melihat saya juga sedih aja karena yang diserang sampai ke anaknya diserang, sampai orang tuanya diserang. Artinya gini, saya tidak mengatakan si A si B dari mana, tapi ini pasti oknum yang tidak bertanggung jawab. Tetapi saya selalu menegaskan bahwa rasisme itu adalah kriminal. Fanatik itu pilihan, tapi rasisme itu kriminal. Jadi menurut saya
ayolah menikmati sepak bola dengan sportif, dengan sewajarnya saja gitu. Dan toh juga kalau ngomongin terlepas dari apapun, Sayuri juga tidak melakukan apa-apa kemarin gitu. Jadi tidak melakukan apa-apa. Terus yang di Liga 4 itu sebenarnya yang sudah dalam tanda kutip ada lanjutan dari rasisme adalah Bintang Timor Tambua. Mereka bikin laporan langsung dan ditindaklanjuti oleh PSSI pertandingan Persika selanjutnya tanpa penonton. Karena ini penyebabnya penonton. Jangan Persib Pekalongan lawan Persigaf itu sebenarnya belum ada laporan. Ada di satu sisi ada yang mengatakan ada rasisme, tapi satu sisi ada juga kekerasan. Tapi ini belum ada proses yang lebih lanjut. Jadi masih ngambang istilahnya seperti itu. Yang ketiga yang itu Perseden dan Persigubin juga belum ada laporan resmi, tapi ada beberapa dia sempat dihentikan ya, nggak mau bertanding dulu ya. Dihentikan. Artinya gini loh. Mari kita nikmati sepak bola itu dengan sewajarnya. Toh yang main ini sama-sama orang Indonesia gitu. Sama-sama mewakili Indonesia, beda daerah aja gitu. Dan Indonesia dari dulu memang dari Aceh sampai Papua itu beda-beda, bahasanya beda, kulitnya beda, rambutnya beda gitu. Bahkan lagu daerahnya berbeda-beda. Ini maksud saya, udahlah, justru dengan keberagaman ini kita nikmati dengan sepak bola. Kita punya kiper bagus dari Aceh, kita punya striker bagus dari Papua misalnya gitu. Jadi ini bagian dari kombinasi yang menarik, bukan justru dengan perbedaan ini jadi pecah belah gitu. Dan sepak bola bukan seperti itu. Semua mengecam kok seperti itu. Betul, stop rasisme dan ya benar, gue setuju sama itu, kriminal ya udahlah penjarain aja lah itu. Iya, biar ada efek jerah sih benar. Biar ada efek jerah, benar. Kuat gue ini ya. Fanatik itu pilihan, tapi rasisme itu kriminal. Betul. Oke, kita lanjut ke persaingan yang paling memanas. Sekarang udah tinggal di zona degradasi. Setelah ada juaranya, yang degradasi masih harap-harap cemas. Sekarang 3 terbawah itu ada PSIS, PSS Sleman, Barito Putra. Betul. Di atasnya lagi ada Semen Padang, terus Persis Solo, Madura United, Persik Kediri. Jadi masih ada 7 tim yang berpeluang degradasi. Paling aman Persik Kediri. Paling aman Persik Kediri. Kemudian kalau ngelihat dari posisi ini terus jadwal pertandingan paling seru antara Barito dan PSIS karena akan ketemu di pekan terakhir. Coba Semen Padang lawannya adalah tim-tim Jawa Timur. Iya, betul. Semen Padang lawannya tim-tim Jawa Timur. Persebaya, Arema, Madura udah kemarin. Berarti Persik lawannya. Nah, ini juga deg-degan juga nih gitu. Nah, sedangkan Barito besok lawan Persib Bandung. Dan ini Barito ini gini sih. Kayak Persis Solo, unstabil gitu loh. Bahkan unstabilnya lebih buruk dari Persis Solo gitu. Bahkan di kandang susah menang gitu. Persis Solo sempat menang di kandang lawan, tapi di kandang kalah gitu. Dan ketika kemarin lawan Arema, secara permainan sebenarnya cukup baik ya. Saya ngelihat duel 2 pemain muda, Janadin Faris sama Ahmad Maulana, itu keren banget tuh dua anak muda ini. Tapi akhirnya mental Arema justru yang lebih kuat. Serangan balik loh itu. Serangan balik Arkan Fikri golin. Ini juga Persis Solo juga warning juga sebenarnya dengan performa mereka gitu. Semen Padang mungkin boleh performanya bagus, tapi posisi mereka tetap di posisi 15 paling aman terakhir gitu. Jadi ini deg-degan juga gitu. Iya, yang pasti tadi kalau Estu bicara ketemu Persebaya juga sedang mengejar, pasti punya harapan lah ya setelah lepas gelar juara. Mereka pasti masih punya asa, punya cita-cita tinggi untuk bisa mewakili Indonesia di Asia. Artinya ingin finish di posisi kedua, mengejar Dewa United. Saat ini kan kalau nggak salah entah selisih gol atau head to head ya. Memang head to head itu tapi gue lupa kenapa mereka masih di posisi 3 ini. Pertandingan head to head keduanya gue lupa menang siapa yang unggul gitu di antara kedua. Tapi yang pasti sekarang secara klasemen mereka di posisi 3, Dewa di posisi kedua dengan poin yang sama. Dengan poin yang sama, berarti memang sangat ketat sekali dan disusul ada Malut United. Jadi Malut ini sebenarnya jadi pengintip, pengintip 2 atas. Karena Dewa di pekan ketiga 2 akan sulit karena lawannya Persita. Ini gengsi, di pertandingan gengsi. Persita ini Tangerang, Dewa juga Tangerang. Walaupun mainnya di Pakansari ya. Ini gengsi, ini pertandingan gengsi. Dua-duanya udah aman. Betul. Udah aman secara nggak ada ancaman degradasi. Tapi gengsi apalagi Persita barusan kalah di kandang sendiri dari PSBS. Dan ini juga warning buat si Fabio Lefundes dengan mereka susah menang, lawan Arema hampir kalah segala macam. Nah, ini ketika lawan Dewa, ini menarik nih. Sedangkan Persebaya sendiri bermain di kandang. Mereka menurut saya juga lebih dalam tahun itu lebih ringan gitu dibandingkan Dewa yang harus bermain di kandang tapi lawannya Persita gitu. Bali United yang akan ditinggalkan Teko makin dapat tren positif terus. Betul. Dalam beberapa pertandingan terakhir menang terus, kemarin terakhir juga menang. Tapi 2 bunuh diri Iya sih.
Tapi menang lah ya. Intinya kan tapi menang. Bunuh diri paling nggak mungkin bisa jadi malah mereka bisa menyodok sampai posisi 5. Kalau tren ini positif terus dan lawan-lawannya tergelincir kayak Persija tergelincir. Nggak jelas banget sih emang. Iya, Persija itu dari kemarin kalah sama Borneo ya. Iya sih emang. Gitu, jadi targetnya peringkat 4, sekarang jadi peringkat 8, 2 kali lipat gitu loh turunnya gitu. Jadi Persija itu, aduh, kalau ngomong materi pemain kurang apa sebenarnya? Nggak beda-beda jauh kok sama Persib, sama Dewa gitu-gitu, dan mereka nggak ada perubahan signifikan gitu-gitu. Pelatihnya juga sebelumnya juga harus pena oke gitu, tapi ya gitu tadi, apakah karena dia nomaden ya? Karena satu-satunya tim yang bermain di 6 atau 5 stadion ya? Iya, Persija. Gitu. Iya makanya itulah Persija ya, kita lihat aja nanti bagaimana di tikungan akhir untuk perebutan itu untuk zona degradasi dan juga perebutan di jatah di kompetisi Asia. Setelah Persib. Oke, langsung prediksi aja pekan Liga 2. Yes. Dewa United Persita gua Dewa United. Masa nggak dapat poin penuh terus Dewa United. PSS Semarang PSS Sleman. Iya loh, karena PSS nih. Penonton juga nggak ada soalnya. Iya sih. Ya, PSS Sleman. Persib Bandung, Barito Putra gua. Barito Putra, sama. Ngotot dia. Barito Putra. Madura United Borneo. Madura. Di kandang Madura kan? Iya. Madura. PSM Makassar Maluti United. PSM Makassar. Ini kayaknya ini warning nih ya. Malut United jangan sampai gegabah. Kalau imbang sudah cukup baik lah. Tapi PSM itu 3 pertandingan terakhir kelelahan dan kalah terus. Ini sepertinya kayak mau balas dendam nih di Habibie. Oke, gue imbang. Persija Bali United di JIS. Persija sih. Ya, Persija. Kalau kalah lagi, kalau nggak menang lagi keterlaluan Persija. Ya, Persija lah. Terus PSBS Persis Solo. Persis Solo. Di sana nih mainnya Papua. Iya, PSBS ini sedang trennya tuh kayak Malut, tapi di bawah Malut dikit, tapi kayak Malut gitu. PSBS. Arema Persik Kediri di Blitar. Arema Persik Kediri, Arema masih bisa menang sih. Dengan lihat permainan seperti itu. Gue juga Arema. Persebaya Semen Padang ini. Persebaya gua. Iya, gue juga Persebaya. Oke, sampaikan komentar kalian, prediksi kalian soal pekan ketiga 2 ataupun ya silakan Persib pekan depan musim depan bakal seperti apa ya? Bisa sampaikan di komen kita. Betul, ada usulan-usulan seperti apa, bursa transfernya siapa yang bakal memanas nanti juga akan kita bahas pastinya. Betul. Oke, jangan lupa untuk terus follow sosial media Skor Indonesia baik itu di X, Instagram, TikTok maupun di Facebook dan terus subscribe channel YouTube Skor Indonesia. Kita juga ada di Noise. Dan sekali lagi, kalau pengen tahu euforia Persib Bandung, perkembangan Liga 4 yang masuk 16 besar, ada di skor.id. Selain itu juga bagaimana perkembangan Inter, apakah bisa menggeser Napoli, dan apakah MU dan Spurs bisa final di San Mamés, Liga Eropa. Kita tunggu dan semuanya di skor.id. Oke, demikian gue Reza Adnan. Saya Resto. Sampai jumpa lagi.